Pada tanggal 5 April 2015, di sebuah kota bernama Lytton di New South Wales, Australia, ada seorang gadis cantik yang berusia 26 tahun yang merupakan seorang guru yang bernama Stephanie Scott. Dalam hitungan hari, Stephanie berencana akan menikah dengan pria impiannya dan merayakan bersama seluruh keluarga dan teman-temannya. Saat itu di sebuah weekend, tunangannya meminta ia untuk pergi keluar kota untuk menghadiri pesta. Namun Stephanie mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki beberapa hal lagi yang harus dia lakukan. Salah satunya adalah pergi ke Lytton High School, tempat dia menjadi guru, untuk menyelesaikan rencana penggantinya saat dia sedang berbulan madu selepas dirinya menikah nanti. Tidak ada yang menyangka ketika Stephanie menceritakan rencananya kepada mereka. Semua berpikir ini hanya akan menjadi rutinitas biasa di sekolah tersebut. Namun ternyata suatu kejahatan besar akan segera terjadi di sana dan menjadi hal yang menggegerkan negara tersebut. Sama seperti dia sedang merencanakan pernikahannya, Stephanie sangat teliti dalam detail yang dia tinggalkan untuk guru yang akan membantu dia saat dia sedang berbulan madu. Dia tidak ingin murid-muridnya melewatkan apapun atau tertinggal saat dia tidak ada, dan dia ingin transaksi guru bantuan berjalan selancar mungkin. Pada hari Sabtu, di masa akhir pekan Paskah, Aaron dan Stephanie diundang ke pesta di Canowindra. Stephanie menyuruh tunangannya pergi tanpa dia karena dia ingin menyelesaikan catatannya untuk guru bantuan. Aaron yang tahu bahwa ia akan memiliki waktu berminggu-minggu tanpa gangguan untuk dihabiskan bersama mempelai wanita ketika ia kembali pada hari Minggu, tidak membantah. Dia tahu Stephanie sangat teliti dalam hal pekerjaannya, sesuatu yang ia hormati. Aaron senang bertemu dengan teman-temannya di Canowindra dan bermalam di rumah orang tuanya. Dia dan Stephanie tetap berhubungan melalui pesan teks dan mengucapkan selamat malam melalui telepon sekitar pukul 22.30 pada Sabtu malam. Pada hari Minggu pagi, Aaron menerima pesan SMS dari Stephanie yang memberitahu dia bahwa dia akan berangkat ke sekolah selama beberapa jam untuk menyelesaikannya. Selepas ia membaca pesan teks tersebut, Aaron pun bersiap-siap dan memastikan handphonenya terisi daya sehingga dia dapat menelepon Stephanie dalam perjalanan pulang ke Lytton. Mereka telah berbicara pada malam sebelumnya tentang mereka yang akan pergi makan malam di restoran The Village ketika dia kembali. Dan dia telah memesan meja untuk berjaga-jaga. Anehnya, panggilan Aaron kepada Stephanie di perjalanan pulang tidak dijawab. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin terganggu oleh pekerjaan dan membiarkan teleponnya mati. Dia tiba di rumah dan terkejut karena tidak menemukan mobil Stephanie maupun calon istrinya di sana. Dia sekali lagi mencoba meneleponnya, tetapi tidak berhasil. Pada saat itu Aaron masih berusaha berpikir positif. Aaron berasumsi saat itu mungkin Stephanie masih di sekolah atau pergi ke tempat temannya. Dia kemudian memutuskan untuk kembali menaiki mobilnya dan berkeliling kota. Sebagian dari dirinya merasa bodoh, bertanya-tanya apa yang akan ditemuinya di jalan. Namun sebagian lagi dari dirinya mengatakan bahwa dia harus melakukan sesuatu. Ini bukan hal yang biasa dilakukan oleh Stephanie untuk tiba-tiba menghilang. Karena ia merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu.
Pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, membuat dirinya yang kebingungan, khawatir, dan cemas enggan kembali ke rumah. Dia membatalkan reservasi makan malam pasangan itu. Dia mulai menelepon teman-teman Stefani. Awalnya mengira dia akan merasa bodoh jika melakukan hal itu ketika Stefani masuk ke dalam pintu. Namun, ketika daftar nama di ponselnya mulai habis, jantungnya mulai berdetak lebih cepat karena rasa takut akan hal yang tidak diketahuinya mulai muncul. Malam itu Aaron berguling-guling di tempat tidur. Dia menjulurkan telinganya setiap beberapa menit sambil bertanya-tanya apakah suara yang dia dengar adalah suara mobil Stefani yang masuk ke jalan masuk. Dia menatap layar ponselnya, berharap ponselnya berdering. Dia menelusuri foto-foto pasangan itu bersama-sama, menatap mata coklat indah tunangannya, seolah memintanya untuk menjawab permintaannya, untuk mendengar kabar darinya. Namun telepon tidak berdering malam itu. Mobil Stefani tidak masuk ke dalam mobil dan Aaron pun tertidur. Ketika matahari bersinar melalui jendela keesokan paginya, ia melihat ke sisi sebelah ranjangnya dan tidak melihat Stefani di sana. Saat ini Aaron tahu dia harus menghubungi keluarga Stefani. Akhirnya Aaron menghubungi keluarga Stefani dan terdengar suara panik terdengar jelas di suara mereka. Anak gadis mereka tidak akan pernah dengan sengaja membuat khawatir siapapun, apalagi cinta dalam hidupnya dan calon suaminya. Orang tua Aaron dan Stefani memutuskan mereka tidak punya pilihan selain menghubungi polisi. Pencarian terhadap Stefani pun dimulai karena tidak mengetahui apa yang terjadi pada Stefani seiring pencarian yang dilakukan pihak polisi. Keluarga pun terus melakukan pencarian dengan putus asa dan penuh penderitaan. Segera setelah dia gagal pulang ke rumah pada hari Minggu pasca itu. Guru bahasa Inggris dan drama yang berusia 26 tahun itu hanya tinggal beberapa hari lagi untuk menikahi pasangannya selama 5 tahun. Teman keluarga Aaron dan Stefani segera bertindak, menawarkan bantuan pencarian dengan cara apapun. Seorang teman dekat calon pengantin menghubungi surat kabar lokal The Irrigator, meminta bantuan mereka. Dia menangis saat menyerahkan foto temannya, mengatakan kepada reporter bahwa Stefani tidak pernah pergi ke suatu tempat dan tidak memberitahu siapapun ke mana dia pergi. Kemudian keluarga Scott juga melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan wajah dan mobil Stefani ditampilkan di layar televisi dan terpampang di halaman depan surat kabar di seluruh negeri. Salah satu asumsi awal yang muncul adalah pihak keluarga mempertimbangkan adalah kemungkinan Stefani mengalami kecelakaan di suatu tempat dan masih hidup menunggu pertolongan datang. Asumsi ini muncul di benak mereka karena bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Pada bulan September 2007, seorang wanita bernama Tanya Rader ditemukan hidup 8 hari setelah dia mengalami kecelakaan mobil di Mapleville, Washington di Amerika Serikat. Dia mengalami dehidrasi, namun fungsi otaknya normal. Keluarga Scott mendapati diri mereka berharap hal ini terjadi juga kepada Stefani. Keluarga Scott mulai berencana mencoba mendatangkan helikopter untuk melakukan pencarian dan menginfokan kepada teman dan keluarga untuk mulai melakukan pencarian di tempat-tempat yang mereka anggap rawan terjadi kecelakaan. Penyelam mencari saluran irigasi, petugas sepeda motor menelusuri taman, dan sukarelawan melakukan pencarian garis di sepanjang tepi jalan. Seiring berjalannya waktu, keluarga Stefani harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa hilangnya Stefani mungkin bukan karena kecelakaan. Hal berikutnya yang dilakukan keluarga dan polisi adalah meminta masyarakat memeriksa kamera pengintai rumah yang mungkin mereka miliki untuk mencari tanda-tanda keberadaan Stefani atau mobilnya. Jika penyelidikan semakin intensif, minat masyarakat terhadap kasus ini juga meningkat dan jurnalis serta fotografer mulai berbondong-bondong berdatangan ke kota kecil tersebut. Lalu tiba-tiba di suatu hari, muncullah sebuah titik terang harapan di kasus ini.
Mazda merah Stefani ditemukan di sebuah ladang di sebuah properti di Wamon, 11 km di luar Lytton. Media langsung menampilkan foto udara mobil Stefani di layar televisi. Dan di momen penting inilah, terlihat mobil itu tampak normal tanpa kerusakan apapun. Namun Stefani tidak ditemukan di dalamnya. Keluarga Stefani dan Aaron kini terpaksa menerima bahwa Stefani mungkin tidak meninggalkan mobilnya di sana atas kemauannya sendiri. Seiring informasi yang semakin tersebar luas, pihak kepolisian mendapatkan informasi melalui telepon yang menjadi kunci terkuaknya kasus ini. Saksi tersebut mengatakan melalui telepon bahwa dirinya pernah melihat kendaraan Stefani terparkir di rumah tetangganya. Ia melihat tetangganya mengendarai sebuah mobil Mazda kembali ke rumahnya. Para saksi kemudian mengatakan kepada polisi bahwa mereka melihat tetangganya membuang laptop dari dalam kendaraan tersebut di saluran keruh di dekatnya. Mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung bergegas menuju ke lokasi dan mendapati seorang pria bernama Marcus Stanford. Dia awalnya menyangkal ada hubungannya dengan hilangnya wanita tersebut dan mengatakan kepada petugas investigasi bahwa dia sedang berbelanja pada hari Minggu Paskah. Seorang petugas polisi yang berpikiran tajam menelepon toko yang menurut Stanford pernah dikunjunginya dan diberitahu bahwa toko tersebut tidak pernah buka pada hari Minggu Paskah. Stanford pun tidak bisa mengelak lagi dan mengakui semuanya setelah di saat yang sama polisi melakukan penggeledahan di rumahnya dan mereka menemukan kunci mobil milik Scott, bra merah, dan lapisan bagasi Mazdanya. Ada satu hal yang memilukan bagi keluarga Stefani bahwa melalui penggeledahan ini pun diketahui bahwa ternyata pelaku tersebut adalah seorang petugas kebersihan di sekolah tempat Stefani mengajar. Setelah melalui proses investigasi, diketahui inilah yang terjadi di hari hilangnya Stefani. Saat itu Stefani datang ke sekolah di hari Minggu Paskah dan mulai mempersiapkan pelajaran di ruang gurunya, di mana yang Stefani tidak sadari ada seorang petugas kebersihan yang sedang mengamati dirinya dari koridor. Melihat Stefani sendirian di ruangan guru tersebut, Vincent si petugas kebersihan itu kemudian berkendara pulang ke rumah yang ia tinggali bersama ibunya dan mengumpulkan peralatan untuk pemerkaosan sebelum kembali ke Lytton High School di mana Stefani masih bekerja. Tidak menyadari apa yang dia rencanakan, Stefani kemudian bertemu dengan pembunuhnya dan berkata, "Saya pulang sekarang, selamat merayakan Paskah." Namun ketika Stefani yang ceria itu mencoba membuka gerbang di pintu keluar sekolah, Stanford mencengkram pinggangnya dan menutup mulutnya dengan tangan untuk meredam jeritannya. Dia menariknya ke gedung yang dulunya digunakan sebagai ruangan gelap fotografi, lalu melemparkannya ke tanah dan mengunci pintu. Stefani yang terjatuh tersungkur menangis dan disinilah Stanford melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Setelah dirinya puas melampiaskan nafsunya, Stanford mengatakan kepada polisi bahwa setelah memperkosanya, dia meninju wajahnya berkali-kali, lalu menghabisinya dan menusuk tepat di bagian lehernya. Dia meninggalkan tubuh telanjangnya di mobil dan membawanya ke rumahnya. Saat pihak keluarga mulai melakukan pencarian terhadap Stefani, dia juga mulai berusaha menutupi kejahatannya. Ia kemudian mengemudikan mobil Stefani dengan tubuhnya yang telanjang masih di dalam. Lalu dia pergi ke Taman Nasional Kokopara sekitar 7 km timur laut Lytton, dekat Griffith. Itu adalah tempat di mana Stanford melakukan perjalanan berkemah secara teratur bersama ibunya Anneke North dan saudara lelakinya Luke. Tak jauh dari pinggir jalan tanah berwarna oranye, Stanford mengeluarkan tubuh Stefani dari mobil. Dia kemudian menaruh ranting-ranting di atasnya, menuangkan bensin kemana-mana, dan membakar jenazahnya. Dalam aksi bejatnya, dia memotret jenazah korban yang terbakar, yang kemudian ditemukan polisi di kameranya. Ketika petugas yang bertanggung jawab, Sersan Detektif Timothy Clark, kemudian menanyai Stanford tentang foto-foto tersebut. Pelaku mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengunduh gambar-gambar tersebut dari film horor. Stanford lalu mengendarai Mazdanya kembali ke rumahnya
sebelum membuangnya di sebuah ladang di Wamon, 8 km dari kota Lytton, di mana mobil itu akhirnya ditemukan. Inilah rangkuman yang terjadi di proses persidangan kasus ini. Hakim Robert Hullum mengatakan kepada pengadilan bahwa Stanford jarang berpikir tentang kejahatannya dan tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan atas tindakan yang meresahkan. Tingkat kesalahannya sangat ekstrim sehingga layak dijatuhi hukuman maksimal. Hakim Hulmi mengatakan bahwa bukti-bukti seperti pencarian Stanford di internet yang berkaitan dengan seks yang penuh kekerasan serta kepemilikan pisau dan borgol meyakinkan bahwa Stanford akan menimbulkan bahaya serius bagi keselamatan masyarakat. Dia menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk Stanford atas kekerasan seksual yang diperparah, diikuti dengan hukuman seumur hidup untuk pembunuhan. Kemudian untuk Aaron sendiri setelah 5 tahun berlalu di tahun 2020, diketahui Aaron telah bisa move on dan mulai merajut cinta yang baru. Di tahun itu pula, ia mengumumkan bahwa ia bertunangan dan siap untuk menikah dengan seorang warga kota Riverina yang bernama Samantha Cirillo.